Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu, damai madiham. Kita bertemu kembali. Kiranya saudara semua, dimanapun berada, senantiasa dalam naungan, lindungan, dan pemeliharaan Dia yang Maha Besar, Allah yang Rahmani dan Rahimi. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan. Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Pendahuluan. Mazmur bahasa Ibraninya Tehillim, artinya puji-pujian. Dalam Septuaginta ialah psalmoi, artinya nyanyian yang diiring alat musik gesek dan alat musik petik. Kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal yang dibagi menjadi 5 bagian, dan setiap bagiannya diakhiri dengan doksologi atau pujian kepada Allah. Bagian pertama, pasal 1 sampai dengan 41. Bagian ini mencakup mazmur ratapan pribadi, ucapan syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan. Bagian kedua, pasal 42 sampai 72, mencakup ratapan komunal dan pernyataan kebesaran Tuhan. Bagian ketiga, pasal 73 sampai 89, berisi mazmur Asaf dan Korah. Bagian ini membahas tema-tema ibadah dan perjuangan bangsa Israel. Bagian keempat, pasal 90 sampai 106, menampilkan kedaulatan Allah dan sifat kekal Allah. Bagian terakhir, bagian kelima, pasal 107 sampai 150. Ini menyoroti pujian, ucapan syukur, dan mazmur kerajaan. Diakhiri dengan paduan suara haleluya yang agung. Penulis kitab Mazmur adalah Daud dan orang lain.
Tema besar kitab Mazmur adalah doa dan pujian. Sementara tahun penulisan sebagian besar ditulis di abad ke-10 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Tafsiran dan penjelasan. Mazmur 27 ayat 1-6 ini mengkisahkan bahwa pemazmur memohon perlindungan Allah dari penuduh yang semena-mena dan juga dari musuh-musuhnya yang menginginkan nyawanya. Saudara, ada yang mengatakan bahwa Daud menuliskan Mazmur ini sebelum naik takhta sebagai raja. Ada pula yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulisnya pada saat dirinya tengah bergelut dengan kesukaran hidupnya, dan kemungkinan pula pasca ia kehilangan orang tuanya. Tetapi menurut keyakinan orang Yahudi, Mazmur ini dituliskan Daud di hari tuanya. Kilas balik keselamatan secara ajaib dari sabetan pedang sang raksasa Filistin Goliat. Juga pada waktu Abishai menolongnya. 2 Samuel 21. Tetapi mungkin juga Mazmur ini tidak dituliskan untuk merenungkan suatu kejadian tertentu, melainkan merupakan ungkapan rasa syukur, bakti, dan sembah jiwa-jiwa yang saleh kepada Allah, yang dipanjatkan di setiap waktu, terutama di waktu-waktu kesesakan. Kiranya beberapa pendapat ini memperkaya kita, memperkaya pengetahuan kita, pengenalan kita akan kitab Mazmur sendiri. Ayat 1. Tuhan adalah terang. Daud mengaku Tuhan adalah terang hidupnya. Terangnya bersinar dan menyala-nyala. Pengenalan akan Allah yang demikianlah yang mendorong Daud berpengakuan Tuhan adalah terang baginya. Dengan mengaku seperti itu, sekaligus Daud hendak memperkenalkan Allah kepada Israel. Allah adalah terang bagi umatnya. Allah yang adalah terang itu akan menunjukkan dan menuntun umatnya berjalan di jalan yang terang, terlebih saat umat merasa ragu dalam hidupnya. Terang itu pun akan menghibur dan menyukakan hati umat saat mereka berduka. Untuk seterusnya, di dalam terangnya lah umat akan berjalan, melangkah maju. Dan di dalam terangnya itu pula umat berpengharapan kelak akan melihat terang abadi. Allah benteng hidup. Selanjutnya Daud berpengakuan tentang Allah sebagai benteng hidupnya. Allah bukan saja sebagai pelindung hidup yang kerap terancam, bukan saja sekedar menjaga Daud dari usaha pembunuhan, tapi Allah adalah kekuatan bagi hidupnya yang rapuh dan lemah. Ia adalah penopang sehingga Daud tidak menjadi lesu, tidak tenggelam, dan tidak merana. Dengan demikian, Allah yang merupakan terang bagi Daud adalah benteng yang sangat kokoh juga bagi orang percaya. Bukan saja oleh dia, tetapi di dalam dia orang percaya hidup dan bergerak, memiliki terang dan benteng dalam hidup adalah
kekuatan untuk melangkah maju. Ayat 2. Allah adalah keselamatan. Daud menyatakan bahwa Allah adalah keselamatan hidupnya. Di dalam Dia aku aman, dan oleh Dia aku akan diselamatkan. Begitu kesaksiannya, saudara. Melalui kesaksiannya di ayat 2 ini, Daud hendak memberitahu bahwa di waktu tertentu hidupnya berada dalam ancaman dan malapetaka. Orang jahat mengintai hidupnya, musuh mendatangi dan menyerang hidupnya, tetapi Daud sama sekali tidak gentar, bahkan ia cukup aman. Mengapa? Karena ia berada dalam naungan Tuhan. Musuh-musuhnya yang overconfidence dapat memakan atau melumat tubuhnya, malah tersandung sendiri, jatuh dan gagal. Para musuhnya gagal mencapai tujuan mereka terhadap Daud. Jika yang dimaksudkan Daud musuhnya itu adalah sang raksasa Filistin, yang tidak lain adalah Goliat, yang malah kehilangan nyawanya. Semua ini berkat pertolongan Tuhan. Artinya, Tuhanlah keselamatan baginya, dan ini terbukti. Ayat 3, Daud tidak takut hati, namun percaya. Meskipun pasukan musuh berkemah, bermaksud melawan dia, kata Daud, hatinya sama sekali tidak takut. Dia fully yakin akan perlindungan yang maha kuasa atasnya. Sekalipun Daud sendirian dan dikelilingi tentara musuh, Daud tidak takut. Daud percaya ia berada di tangan Tuhan, di area perlindungan yang paling tepat, dan selama dia di tangan Tuhan, dia aman. Dan hal ini pun terbukti. Ketenangan menghadapi musuh tidak mengizinkan rasa takut menguasai hati, akan membungkam musuh, membuahkan kemenangan. Terlebih, sikap rohani yaitu percaya kepada Allah akan membuat lawan tidak berkutik. Ayat 4, diam di rumah Tuhan adalah perlindungan abadi. Daud paham betul bahwa kuasa dan kepemimpinan ada limitnya. Kecakapan juga akan berakhir. Waktu untuk melayani Tuhan adalah tanpa batas. Keinginan untuk melayani Allah lahir dalam jiwanya. Itu pula lah yang menyebabkan Daud berkata, satu hal yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan. Keinginan akan hal-hal duniawi mulai dikesampingkan Daud. Matanya tertuju pada Allahnya. Maksudnya begini, apalah yang dapat diperbuat Daud jika ia tua kelak, memimpin negara, kerajaan, pasti ia tidak kuat lagi. Maka memilih dan memutuskan diam di kemah suci di rumah Tuhan adalah pilihan rohani yang tepat. Melayani dan memuliakan Tuhan selama hidupnya menjadi mimpi terbesarnya. Di sana ia akan menikmati perlindungan abadi dari Allah. Dan di sana pula Daud akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, menetapkan pilihan yang tepat, diam di rumah Tuhan, melayaninya sepenuh jiwa adalah perlindungan dan sukacita terbesar bagi jiwa yang rapuh
dan rentan jatuh. Ayat 5, Allah adalah perlindungan. Tempat dan sarana berlindung ada banyak di dunia ini, namun perlindungan sejati hanyalah Yahweh. Demikian Daud bersaksi, Allah yang Maha Agung senantiasa dan selalu menyediakan perlindungan baginya. Allah menyembunyikan dalam arti melindungi Raja kedua Israel ini di dalam pavilion baitnya, di dalam tabernakelnya. Dalam hal ini, Daud bukan saja menjadikan bait sucinya sebagai tempat bersembunyi berlindung, namun ia menjadikan bait suci itu menjadi tempat tinggalnya. Di sana Daud akan tinggal bersama Tuhan, dan di sana pula ia berada dalam keselamatan. Allah telah mengangkat Daud ke atas gunung batu, artinya ia memperoleh kemenangan dan kemuliaan. Saudara, rumah Tuhan adalah tempat perlindungan terindah, tempat perlindungan teraman, tersentosa. Tuhan adalah perlindungan yang tepat. Karena itu, berlindunglah padanya sejak sekarang dan selalu. Ayat 6, keberanian menghadapi musuh. Keberanian adalah buah dari mengalahkan musuh yang lahir dari kedekatan dengan Sang Halik. Bahkan buah berikutnya adalah energi besar untuk tidak gentar menghadapi musuh. Itulah sebabnya Daud berkata, sekarang Allahku, tegakkanlah kepalaku. Masa bergumul, masa ketakutan sudah berlalu. Semua karena pertolongan Tuhan atasnya. Ketersediaan pertolongan Tuhan melahirkan keberanian dan percaya diri mengalahkan seteru. Karena Allah, Daud berani menghadapi musuh. Allah akan menolongnya dan dia pasti menang. Lalu atas kemenangan atau pasca kemenangan yang ia peroleh, apa yang akan dilakukannya? Daud tidak melupakan pertolongan Tuhan. Ia menyembah Allah di baitnya. Di sana, dengan syukur yang besar, ia mempersembahkan korban syukur. Ia menyanyikan pujian bagi Tuhan. Daud berdoksologi, seraya mengakui bahwa hanya oleh kekuatan dan belas kasihannya ia diselamatkan. Daud berkemenangan bukan karena siapa-siapa, namun karena Allah semata. Renungan yang pertama, Daud si penakluk raksasa Filistin adalah pesaksi iman yang prototipe. Kesaksiannya tentang Yahweh patut diteladani oleh siapapun, kapan, dan dimanapun. Yang kedua, keyakinan Daud akan Allah sebagai terang dan keselamatannya menjadi pengalaman iman berharga bagi orang percaya. Mazmur ini dimulainya dengan pernyataan keyakinan yang kuat kepada Allah sebagai sumber terang dan keselamatan hidupnya. Terang ilahi adalah fondasi dari kemampuan dirinya untuk menyaksikan kemurahan Allah. Allah adalah terang, keselamatan dan benteng perlindungan yang kokoh. Yesus adalah terang itu sendiri. Bukankah kepada orang di zamannya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya, tidak berjalan dalam kegelapan." Percayalah kepada terang sejati itu, maka sekalipun kegelapan menghampiri, penderitaan datang, pergumulan ada, hidup
tidak akan menjadi gelap, sebab terang itu, Yesus, menyinari dan menuntun ke jalan yang benar dan berkemenangan. 3. Jangan takut menghadapi musuh. Pemazmur menyatakan tidak takut menghadapi musuh karena Tuhan adalah perlindungan hidupnya. Pemazmur berkeyakinan bahwa ada kemudahan di dalam setiap kesukaran, ada jalan keluar di setiap kebuntuan. Keyakinan pemazmur ini memungkinkan dirinya melalui setiap kesulitan yang silih berganti. Pemazmur mengedukasi orang percaya bahwa bersama Allah kesukaran boleh teratasi, dan pemazmur kini mengajar orang percaya untuk melihat kemurahan Tuhan di tengah ragam kesulitan. 4. Allah adalah pembebas dan keselamatan. Mazmur Daud ini menggambarkan Allah sebagai pembebas, keselamatan dari musuh. Kematian Yesus Kristus di Kalvari adalah perbuatan dan karya Allah bagi orang Kristen. Menerima keselamatan dan pembebasan dari musuh-musuhnya. Jika orang percaya, orang beriman kepada Yesus Kristus, maka Yesus Kristus akan menebus dan menyelamatkan. 1 Korintus 15. Dia telah memindahkan kita dari wilayah atau kuasa kegelapan ke dalam kerajaannya. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Melalui Kristus, orang Kristen telah diperlengkapi dengan perlindungan dan benteng diri. Ia telah menganugerahi seluruh perlengkapan dan senjata rohani bagi manusia. Efesus 6. Yang kelima, diam di rumah Tuhan. Beroleh perlindungan kekal, diam di rumah Tuhan, memuji kemuliaannya selama-lamanya. Tidak takut hati dan percaya telah membuat Daud berkemenangan. Dengan iman percayanya kepada Allah, ia menaklukkan musuh-musuhnya. Musuh tergelincir dan tersungkur jatuh. Allah menopang dan menolongnya, sehingga di akhirnya dia diam di rumah Tuhan. Sebagai wujud terima kasihnya, ia memuji-muji namanya dan menyampaikan persembahan syukur baginya. Demikian orang yang percaya kepada Yesus, yang telah dianugerahinya kebebasan, keselamatan kekal. Diamlah di rumah Tuhan, rajin dan selalu menghampiri bait-Nya, beribadah dan berdoa, memuji dan memuliakan namanya sampai kesudahan zaman. Ingatlah saudara, iman yang hidup kepadanya membuat kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena itu, berdoksologilah selalu dan senantiasa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberkati kita hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin.